Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Komite Sekolah, yang saya hormati Ketua Paguyuban kelas 1 sampai kelas 5, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf. Baik, untuk acara pertama pembukaan, marilah kita membuka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu saya mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepala sekolah sekaligus pembuka acara workshop. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan. Yang saya hormati Bapak Susilo selaku Ketua Komite SDN 11 Tanah Klobot, yang terhormat orang tua paguyuban kelas SDN 11 Tanah Klobot, yang saya hormati juga Ibu dan Bapak Guru beserta teknik SDN 01. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayah, dan di akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu apa yang saya hormati, pada dasarnya paguyuban ini sudah terbentuk sejak pengajian baru. Ini memang peraturan dari pemerintah untuk membantu sekolah dan komite. Bapak Ibu selaku pengurus paguyuban itu orang-orang yang hebat, tergabung di bawah naungan komite. Kalau di pemerintahan itu ya seperti DPR-nya lah. Ya, itu memang jenjang seperti itu pemerintahan itu DPR, dari DPR ya dipilih oleh partai politik. Nah kalau di sekolah dipilih oleh orang-orang tua murid yang ada di kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, khusus Bapak Ketua Komite yang juga pada kegiatannya, dan saya juga terima kasih juga kepada penyelenggara Ibu Luki, Kumpul Paguyuban Ibu Sukri, mana Ibu Sukri? Nah, terima kasih kepada rekan-rekan semua ya, Pak Tadudi, Ibu Fitri, Ibu Maria Urpa, Ibu Mariana, Ibu Seri, Ibu Madina, Mbak Nura, dan Pak Kasma. Pak Maulana di kelas ya?
Jadi ibu-ibu sekalian, ini orang-orang hebat di sekolah. Tepuk tangan. Tanpa mereka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi sudah tepuk tangan ya untuk guru-guru yang hebat ya. Terima kasih Dewan Guru dan Teknik SD 011 telah terdapat. Semoga kita semua sehat, diberikan hidayah, dapat membantu menjaga anak-anak. Dalam tahun 2004 ini kita ketemu ya, seyogyanya paling kali 3 bulan sekali ketemuan gini. Jadi paguyuban komite ini namanya prajurit. Kepanjangannya prajurit kan lapangan bolanya ada di prajurit. Perkumpulan orang tua murid. Nah, kalau untuk guru-guru namanya kumpul ya Bu ya, masuk ya apa? Komunitas belajar guru-guru. Kalau guru-guru ada kesulitan di kumpul. Kalau orang tua murid ada kesulitan, ada keperluan di paguyuban. Gitu. Terima kasih kepada Pak Susilo yang sudah banyak mengabdikan pikiran, gagasan kepada sekolah. Terima kasih kepada Ketua Paguyuban kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih Ibu ya yang sudah berkenan hadir di majelis kita, majelis Paguyuban. Pertemuan hari ini adalah sosialisasi tentang membaca dan berhitung. Apa bahasanya Bu Luki? Kalau membaca literasi, kalau berhitung numerasi. Nanti dipaparkan oleh Bapak Susilo yang nanti memberikan motivasi bagaimana supaya anak kita tetap melakukan di rumah, yaitu literasi dan numerasi. Nah, sebelum saya buka, apakah Ibu Bapak bersedia pada hari ini sampai jam berapa kira-kira? Sampai sore kan? Nah, ya. Ya diperkirakan mungkin sekitar jam 10 selesai. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop sosialisasi tentang numerasi dan literasi akan saya resmi dibuka. Tepuk tangan. Nah, ini demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu paparan materi dari narasumber yaitu Bapak Komite. Kepada Bapak Komite saya persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para ibu guru, dan yang saya hormati orang tua murid yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk hadir dalam acara literatur numerasi pada ruangan SD 011 ini. Mungkin saya langsung aja. Mungkin sebagian belum kenal atau sering lihat, mungkin belum terlalu kenal sama saya. Silahkan, siapa tahu nanti di jalan ketemu sama saya, silahkan ditegur, jangan dicuekin. Mungkin saya lupa karena terlalu banyak orang kan, terlalu banyak orang tua murid. Kiranya saya mungkin ketemu dan negur, mohon diingatkan. Saya sampaikan nama saya Susilo, tidak ada kurang lebihnya, Susilo. Tidak ada emailnya nanti, sudah itu aja. Saya lahir di Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Ngawi. Saya nitip lahir aja di sana, Bu. Iya. Nitip lahir aja. Saya pun pulang ke sana bingung, jalannya di mana juga saya tidak ngerti sudah. Karena saya umur kelas 1 SD, kebetulan dulu ada program transmigrasi. Saya ikut orang tua saya di Lomitis, tepatnya desa Kertabakti, sekarang dulu Kayumo 1C. Dan saya keluarga K2, keluarga anak 2. Kebetulan dua-duanya dulu di SD sini. Sekarang anak saya yang pertama sekolah di SMA 1, ini yang kedua kelas 5.
Mungkin perkenalan saya sampai situ. Iya, saya tinggal di Senaken, Kelurahan Suning. Silahkan kalau mau main ke rumah saya, silahkan. Mau silaturahmi silahkan. Rumah saya di Merawen 5. Pokoknya ada rumah di situ, catnya hijau, pakarnya kayu, yaitu satu-satunya rumah saya cuma itu pakarnya kayu, ya rumah saya di situ. Silahkan kalau mau silaturahmi main ke rumah, monggo. Insya Allah terbuka. Itu saya buat rekan-rekan semuanya. Mungkin itu aja perkenalan. Lebih lanjutnya kita sambil jalan. Nah, kita buka sekarang untuk acara literasi dan numerasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup sehingga menentukan kemajuan sebuah bangsa. Karena kenapa meningkatkan kualitas hidup? Karena literasi dan numerasi adalah pengetahuan dasar yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Satu, literasi. Anak-anak kita harus bisa baca. Dengan membaca anak-anak kita pengetahuannya lebih luas, lebih mengerti. Dengan membaca kita tidak istilahnya kurang pergaulan. Ya sama dibilang dari kepala sekolah tadi. Acan bahasa Banjar, untuk bahasa Indonesia terasi. Kalau anak kita kurang membaca, dia tidak tahu. Nanti untuk pergaulan dia dibohongin pun tidak tahu. Karena seringnya membaca, memahami, menganalisis, dia lebih tahu bahasanya, oh ini loh yang nama ini. Nanti kalau dibohongin umpama mohon maaf, temannya dengan bahasa yang lain, istilah kata dengan baca yang kurang baik, karena seringnya membaca, mereka tahu dan tidak bakal dibohongin, jadi lebih tahu. Itu literasi, dasar dari semua pelajaran, fondasi belajar literasi. Nah, untuk numerasi ini sistem pengetahuan menghitung. Ya, sistem berhitung jadi pelajaran nyata. Sama. Kalau kita kurang menghitung, kita tidak tahu, yaitu untuk kehidupan sehari-hari kurang pede. Biasanya orang tidak bisa baca tapi pintar ngitung. Orang tidak bisa ngitung, tidak bisa baca, tapi karena pengalaman dia lebih mengerti. Tapi keterbatasan karena kurang membaca dan menghitung, jadi ada istilahnya keterbatasan beliau yang tidak bisa dilakukan. Itu dulu. Tapi sekarang kan wajib anak-anak dengan tujuan kita menyekolahkan dari TK, SD, agar dasar ini literasi dan numerasinya dia lebih tahu. Makanya dibilang di sini dasar pembelajaran kita dari sini, anak-anak dari sini. Dengan anak-anak bisa membaca, menghitung, kegiatan dan pembelajaran dapat dimengerti. Oke, lanjut. Strategi meningkatkan kecakapan numerasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dasar sudah ada, tapi dasar tersebut kalau tidak kita tindak lanjutin, stagnan, hanya sampai situ, tidak berkembang. Di sekolah ibu guru mengajarkan
mengembangkan bakat dari anak-anak kita, dan kewajiban kita juga di rumah, biarpun itu mungkin waktunya terbatas, kita nyampaikan dengan sedikit demi sedikit untuk anak kita. Memang kita tahu, biasa kalau sama orang tua, anak-anak itu lebih gimana ya? Yaitu kalau disampaikan, nak jangan gitu atau harus begini, mungkin ada yang nurut, ada juga yang nanti lama ini nih. Memang yang disampaikan kepala sekolah betul. Kalau sama guru, kamu harus gini, ya nurut. Mungkin kalau di rumah disampaikan kamu harus gini, jangan di rumah ini. Saya maklum karena orang tua lebih banyak kasih sayangnya. Untuk ketegasannya bisa tegas, cuma dia tidak seperti guru di sekolah. Orang tua lebih besar kasih sayangnya. Mau dikarasinan takutnya anak begini, mau terlalu kita lemahin nanti malah anak-anak lebih yang tidak baik, serba salah. Nah, di sini perlu koordinasinya untuk kita bersama memajukan anak-anak kita. Kita harus sering komunikasi, apa yang kurang, apa yang perlu yang kita tidak tahu, kita terbuka. Jadi kita ada sinergisitas sama guru. Jadi kalau sambil ngantar mungkin mampir, mungkin waktu luang, Bu, anak saya itu begini, adakah jalan solusinya supaya anak ini mungkin itu loh Bu, anak saya kalau di rumah habis pulang belum buka baju, biasanya tasnya dibuang gitu aja, terus habis itu pegang HP, makan belum, ini biar susah Ibu dikasih tahu. Silahkan kolaborasi sama guru, tolong disampaikan. Jadi di rumah kita juga pelan-pelan ngasih tahu ke anak kita. Di sekolah guru nanti akan membantu. Guru akan membantu, bahasanya tidak boleh begini, tidak boleh gini, dengan cara yang ibu bapak guru yang punya cara masing-masing untuk memberitahukan kepada anak-anak. Dan saya percaya kalau orang tua, yaitu karena besar kasih sayangnya, dia tidak bisa disiplin. Betul kan Ibu? Mau nyuel pun kita tidak berani, sayang sama anak. Sayang boleh, tapi terlalu sayang juga takutnya menjerumuskan yang tidak. Makanya ada kolaborasi, musyawarah, koordinasi sama ibu guru, wali kelasnya, supaya sama-sama membimbing untuk kedepannya anak-anak kita. Nah, strateginya seperti itu. Jadi pelan, bertahap, meningkat, dan berlanjut. Kita koreksi diri, ya, jangan nyalahkan anak, koreksi diri. Kita lebih banyak menuntut sama anak. Nah, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Kita lebih banyak menuntut, tapi kita tidak menuntun. Ya, kita lebih banyak menuntut, tapi kita tidak menuntun. Jadi kita beri contoh, kita tuntun. Bahasanya, kamu jangan main HP ini. Kita juga jangan pegang HP. Karena dia lihat ayah ngelarang, tapi ayah sendiri main HP. Kamu harus gini, sholat ini, nuntut harus sholat. Sedangkan bapak, kita sendiri yang menuntut anak harus sholat, kita sendiri tidak sholat. Jadi
kita lebih banyak menuntun mereka. Jangan menuntut, tapi menuntun. Ayo nak, mandi, habis maghrib kita ke mushola, kita tuntun, kita ajak. Jadi anak-anak melihat direkam dalam pikirannya, itu dia laksanakan. Kalau di literasi membaca, baru dia analisis, dia kerjakan. Tapi kita kalau di rumah, dia langsung pengalaman, dia lihat, dia jalankan, dia kerjakan, dia dapat hasilnya. Kalau di sekolah numerasi, ibu-ibu guru kita memberi soal, memberi contoh, dan dia kerjakan. Kalau di rumah, untuk anak-anak kita, jangan kita lebih banyak menuntut, tapi berusaha menjadi tuntutan dia. Jangan banyak kita menunjukkan sesuatu yang kira-kira terlalu ini, tapi kita menunjukkan sesuatu yang benar, yang istilahnya perbuatan yang positif. Memang tidak langsung berubahnya itu cepat, tidak. Kita pelan, karena semua itu batu pun ditetesin air, tidak hari itu lubang. Dia bertahun-tahun akan lembek, lama-lama juga terlihat hasilnya. Karena anak kita ini posisinya kertas kosong, ngisinya ini dengan sesuatu yang negatif atau yang positif. Oke, lanjut tadi. Oke, literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Itu secara umum. Tadi sudah saya jelaskan contohnya yang saya sampaikan tadi. Apa itu literasi? Dalam bahasa Latinnya itu kalau tidak salah literatus, orang yang belajar. Umumnya belajar membaca dan menulis. Pemerintah sudah menerbitkan program GLS, ya Pak ya, program GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, salah satunya kita jalani sekarang, program GLS. Salah satu kepedulian pemerintah untuk memajukan anak bangsa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga ada nomor 23 tahun 2015 mewajibkan minimal 15 menit membaca sebelum kegiatan belajar mengajar. Itu kalau tidak salah yang saya baca. Jadi minimal 15 menit sebelum kegiatan belajar dan mengajar. Membiasakan diri pada anak-anak kita. Itu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015. Tinggal nanti kita canangkan di sekolah kita. Berarti kalau minimal 15 menit itu kan minimal, berarti kita bisa maksimal. Kalau memang tidak ada guru atau ada halangan, bisa ditambah. Dan di situ peraturannya minimal 15 menit budayakan membaca. Dari yang kecil membaca apa aja, bahasanya syukur-syukur dengan pelajaran sekolah. Kan di sini ada perpustakaan ya Pak ya. Nah, ada cerita yang
eh, kayak kita kecil dulu mungkin di perpustakaan ada semua buku, cuma kita membiasakan anak-anak kita membaca sebelum beraktivitas. Mudah-mudahan program ini berlanjut dan bisa berjalan. Itu program dari pemerintah. Karena untuk literasi kita ini kurang kepedulian dengan membaca. Kita peringkat 60 terendah dari 70 negara kepedulian membaca kita. Dinilai dari bahasanya dari 70 negara kita ke 64 peringkat kepedulian membaca kita. Bukannya tidak bisa baca, rata-rata bisa. Cuma untuk kebiasaan membaca kurang. Ini PR buat ibu-ibu untuk putra-putri kita. Dan saya mengatur, cuma HP ini pengaruhnya sangat-sangat menyedihkan. Mungkin kalau ibu pegang HP malam ibu tidur, coba jam 10, jam 11 bangun cek. Kalau anak-anak pegang HP tidak tidur dia, tidak tahu apa dibuat itu. Ada aja TikTok kah ini itu dan lain sebagainya. Jadi komitmen kita sekarang di sini bahasanya pembatasan penggunaan HP untuk anak kita. Bagi yang sayang anak, dan saya yakin semua sayang. HP itu kalau perlu dibatasin sekian jam. Jalan satu-satunya ya kita tegas sedikit kasihan sama anak. Kasihan untuk masa depannya, bukan kasihan untuk sekarang, untuk masa depannya anak. Contoh sudah ada di medsos bahasanya anak sampai linglung gara-gara HP, terus agak blank sudah, tidak bisa komunikasi dan lain sebagainya, sudah ada contoh nyata. Dan kenapa kita di Indonesia kurang hobi membaca dan kita sebagai peringkat 60 dari 70 negara yang kurang membaca, ada faktor-faktor tertentu. Satu, kebiasaan membaca tidak dimulai dari keluarga. Faktor pertama. Jadi anak-anak kalau sudah kebiasaan membaca, sudah dari dini sudah kita ajarkan pelan-pelan dari lingkup kecil itu sudah terbiasa, insya Allah untuk ke lingkup besar lebih gampang. Jadi ini PR buat ibu-ibu, bapak-bapak termasuk saya. Yang kedua, faktor kedua itu perkembangan teknologi. Yaitu saya sampaikan tadi HP, medsos. Kalau itu disikapi dengan sesuatu yang baik, memang banyak baik di medsos itu. Kita mau cari ini itu bisa ada di medsos. Tapi ada juga pengaruh yang tidak baik dari situ kalau kurang pengawasan dari orang tua. Jadi kalau pas diem dia tuh konsen main HP, coba dicek apa sih yang dimainkan. Kita cek, harus banyak kepedulian kita kepada anak. Jangan nanti setelah kejadian baru peduli, terlambat Pak. Dari masa kecil jangan berpikiran dia masih kecil belum tahu. Karena belum tahu itu kita kasih tahu. Jangan nanti sudah terjadi baru dikasih tahu, terlambat. Karena belum tahu kita kasih tahu hal-hal yang positif. Faktor ketiga, minimnya sarana membaca. Mungkin kalau di Grogol masih ada perpustakaan, yang ke sekolah mungkin masih ada. Tapi kalau di kampung yang di dalam sana, mohon maaf perpustakaannya, iya kalau ada bukunya. Mungkin niatnya ada. Maaf Bu, yang dibaca itu aja, tidak ada buku lain. Perpustakaan dari luar biasa ada mobil perpustakaan masuk ke sekolah, kayak di kampung itu tidak ada. Jalannya ke sana aja susah. Kita alhamdulillah di Krokot akses bagus,
Biasa juga ada buku perpustakaan di sekolah juga ada. Nanti biasa dari Pemda ada ya Pak ya untuk mobil buku perpustakaan itu. Ada Mas. Masih ada, berarti Pemda daerah sudah mendukung untuk literasi anak-anak, kegiatan membaca. Yang keempat, faktor yang keempat, tingkat pendidikan masih rendah. Terus saya pikir itu dulu, mungkin tingkat pendidikan masih rendah karena sekarang rata-rata biarpun di kampung minimal dia lulusan SMP sudah bisa baca, kecuali yang terpelosok sana, yang dalam, yang orang-orang tua udah terlanjur lewat mau sekolah kan, ya udah mungkin tidak bisa baca. Tapi kalau untuk generasi muda, insya Allah semua sudah bisa baca, biarpun itu lulusan SD berhenti. Yang kelima, langkah nyata pemerintahan. Nah, kita lihat langkah nyata pemerintahan ini seperti perpustakaan keliling, perpustakaan di Pemda juga ada, harusnya ada memfasilitasi, bahasanya di Pemda ada perpustakaan, silakan untuk yang baca atau pinjam buku harusnya ada fasilitas dari daerah. Mungkin nanti dengan adanya program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, insya Allah akan dicanangkan dan mudah-mudahan didukung oleh pemerintah daerah setempat dan dapat menyediakan ruang baca dan bahan untuk yang kita baca lebih menarik, lebih banyak dan banyak pilihan. Karena ini istilahnya programnya belum lama, mudah-mudahan nanti akan terrealisasi. Jadi kita kalau mau baca, mau tahu, ibaratnya kayak sejarah pasir, ini kan tidak semua tahu, di perpustakaan ada. Terus perkembangan kerajaan pasir, keingintahuan kita harusnya ada tempat untuk menyalurkan di situ. Bahasanya di situ ada buku yang sudah disiapkan. Jadi kita bisa baca, dengan membaca kita lebih tahu perkembangan dari yang dulu, terus mengenal sejarah dari situ semua. Oke, lanjut Pak Udi. Konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Itu maksud secara umum. Numerasi. Di sini anak-anak dituntut bisa berhitung dan membaca simbol, diagram. Memang kalau dipikir itu kan tugasnya ibu dan bapak guru, betul, tugas pendidik di sekolah. Tapi kalau kita pengen anak kita lebih cerdas, menerima pelajaran di sekolah itu lebih gampang, kita harus mendukung di rumah. Kita harus ajari, kita harus arahkan. Sebetulnya saya itu punya prinsip untuk di keluarga. Jadi anak saya dulu kelas 2, kelas 3 kan dia udah bisa baca. Jadi kelas 2, kelas 3 itu saya cecar dengan perkalian. Dia enggak saya suruh ngapal dari hari ke hari. Jadi setiap duduk kutanya. Pertama 1 kali 1 sampai 10. Kedua 1 kali 2 2 kali 1 sampai 10. Yang kira-kira ini dulu. Sampai perkalian nanti 10 kali 10. Jadi duduk sambil ngobrol.
Yuk, gimana kalian? Sampai mana kemarin? Kali 3 ya? Ya. Udah situ. Hafal. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Dia hafal. Memang sengaja saya suruh ngapal. Jadi istilahnya itu dia lebih gampang nanti waktu matematika iya. Guru menjelaskan ini kalau tambah-tambahan tidak terlalu ini. Memang kali-kalian kalau sudah bisa itu agak lumayan. Agak enak, dia tidak pusing di sekolah itu kerjakan. Nanti guru beri tugas, dia langsung hafal, tidak ngitung gini lagi, tidak. Jadi 7 kali 6, 42, dia langsung hafal. Jadi budaya kalau dari yang bikin saya, kalau matematika menghafal, silahkan coba sama ibu dan bapak di rumah, khusus yang anaknya kalau sudah kelas 5 silakan, tidak ada kata-kata terlambat, suruh ngapal aja bu. Jadi nanti mereka tuh tidak ngitung lagi, ini tidak lambat kalau ngitung, sudah ketinggalan jamnya, akhirnya tidak selesai. Tapi kalau sudah dihafal enak, nanti masuk di fisika dia hanya ngapal rumus, masukkan bisa. Matematika gitu juga, dia masukkan rumus, masukkan angka, bisa, insya Allah. Tapi jangan dipaksa. Mungkin nanti untuk perkalian 1 atau 2 untuk 2 hari, yang gampang-gampang dulu. Nanti meningkat sampai yang selanjutnya. Oke, lanjut tadi. Membaca tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep sesuatu bacaan tersebut. Literasi. Jadi anak-anak sekarang dituntut bahasanya membaca. Habis membaca dia memahami isi yang dia baca. Habis memahami menganalisis. Dulu kita sekolah SD tidak begini, membaca aja, tidak tahu ini. Cuma sekarang anak-anak kita dituntut membaca, umpamanya di situ perkebunan kelapa sawit, dia menganalisis dengan hasil sekian ton ini. Kenapa hasilnya sampai sekian ton? Dia nanti menganalisis dari bacaan tersebut. Contohnya seperti itu. Dengan hasil sekian banyak, pasti ada sebab dan musabab. Bahasanya sering dipupuk, sering di ini. Dia menganalisis sampai ke sana. Nah kalau sawit tidak dipupuk, cuma dipanen tok, tidak bakalan banyak hasilnya. Contohnya seperti itu, analisis mereka. Kita menuntun untuk menganalisis seperti itu. Benar tugas guru, tapi tugas kita juga sebagai orang tua. Ya Bu ya. Jadi sanggup mendampingi anak-anak kita untuk mendukung pelajaran mereka. Sanggup dan sanggup, mau tidak mau, harus mau. Jadi kita berprinsip anak kita silakan maju. Umpama kita di sini, ibu jadi guru, minimal anak kita ikhtiar berusaha ya masuklah STPDN. Bahasanya selangkah lebih maju lagi. Ibu mungkin sekarang cuma jualan, minimal maju ke depan anak jadi guru. Jadi bukan stagnan di situ-situ udah Pak, saya tanya, tidak bisa. Harus ada perkembangan. Oke, lanjut Pak Bin. Sifat literasi dan numerasi bersifat general dan bersifat mendasar. Jadi literasi dan numerasi menjadi kompetensi inti untuk bisa belajar apapun. Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya literasi dan numerasi itu sifat dasar dari belajar anak-anak kita.
dasar dari semua pengetahuan dari anak-anak kita. Dasarnya dari situ juga. Kalau sudah bisa membaca, bisa menghitung, insya Allah untuk perkembangan lebih lanjut lebih mudah. Lanjut Pak Din. Numerasi menekankan kemampuan menganalisis menggunakan angka-angka. Sama yang saya sampaikan tadi. Jadi dia melihat, membaca, menganalisis. Nah kalau dasar untuk menganalisis dia sudah tahu, kayak saya sampaikan tadi, dia hafal perkalian. Guru atau bapak guru memberikan soal, dia melihat karena dia jalannya sudah ada, dasar menghitungnya sudah ada, dia tidak pusing Pak. Dia cuma masukkan rumus panjang kali lebar, dia masukkan rumus itu hasilnya sekian. Dia tidak perlu pakai lagi bingung cari kalkulator, bingung hitung tangan, enggak. Kalau dia udah hafal perkalian, istilahnya pekerjaan lebih mudah. Lanjut Pak Udin. Kaitan literasi dan numerasi dengan pendidikan karakter. Apa itu karakter? Karakter akumulasi dari pengalaman atau pengalaman hidup yang membentuk karakter seseorang. Jadi karakter ini, karakter anak-anak bisa kita bentuk, bahasanya itu pengaruh dari kebiasaan, kegiatan sehari-hari, dan pengaruh lingkungan. Karakter anak. Karakter ini, kalau lingkungan sangat mempengaruhi Pak untuk karakter anak. Di sini lingkungan sangat mempengaruhi, terutama di lingkup kecil keluarga. Membentuk karakter anak di sini, kita memang biasa di rumah, mohon maaf, ceplas-ceplos kalau ngomong kan, kita tidak sadar itu membentuk karakter anak. Dengan itu kita ngomong yang tidak terkontrol, dia mendengar, merekam, dan menirukan. Jadi jangan salahkan anak-anak kita, nanti tahu-tahu mohon maaf bicara yang agak tidak baik, karena dia merekam dari kita di rumah, biasa keceplosan kita, atau pas paham sama bapaknya dan lain sebagainya, ngomong yang tidak baik, itu kita tidak sadar membentuk karakter pada anak. Dia dengarkan, dia lihat, dia dengarkan, dia analisis untuk kedepannya membuat karakter anak itu kurang baik. Makanya kalau memang sesuatu yang kurang baik, lebih baik anak diungsikan dulu, baru silahkan mau perang dunia kedua, ketiga silahkan. Yang penting anak ungsikan dulu. Dek, kamu ke sana, yang main sana. Habis itu adiknya pergi ini kelahi, mau di situ mau sampai sehari nggak jadi masalah. Yang penting anak tidak mendengar, tidak melihat. Itu contoh kecil di keluarga. Karakter memiliki keterkaitan dengan sifat. Sifat adalah hal dasar sejak lahir. Karakter merupakan keturunan atau lanjutan dan kombinasi sifat dan faktor-faktor lain melalui keadaan lingkungan yang dialami dan dipelajari sehingga mempengaruhi individu dalam bentuk dan bertindak. Jadi kita arahkan anak-anak kita, bahasanya kita tunjukkan itu tidak baik nak, jangan ke sana. Terus kita lebih tahu lah, lingkungan lebih mempengaruhi. Kedua, kembali lagi ke medsos, itu membentuk karakter anak-anak kita. Tidak saya jelaskan, mungkin sudah tahu. Lingkungan yang tidak baik membentuk anak-anak kita, membentuk karakter anak kita yang kurang baik juga. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Pendidikan karakter yang paling penting tentu nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila yang merupakan fondasi dari negara kita. Dari sila pertama sampai sila kelima merupakan nilai yang tumbuh kembang di dalam sistem pendidikan kita. Jadi bisa dikatakan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter yang baik akan menjadi penyelamat bagi peserta didik kita di masa yang akan datang, karena selain melatih siswa beradaptasi, kemampuan literasi, numerasi juga akan membantu sikap kritis pada peserta didik. Jadi semua itu kalau sudah kita laksanakan, kita jalankan dari lingkup masjid, keluarga sudah terbiasa dengan karakter yang baik, penyampaian yang baik, insya Allah untuk kedepannya anak-anak akan bersifat dan karakter yang lebih baik. Melihat, mencerna, menganalisis, dan mengambil kesimpulan sendiri. Nah, dalam kesimpulan ini, baik dan tidaknya kita serahkan ke orang tua masing-masing. Kalau Anda memberi contoh yang positif, insya Allah hasilnya tetap positif. Tapi Anda memberi contoh yang negatif, mohon maaf, hasilnya pasti negatif. Untuk pendidikan anak bukan tanggung jawab ibu dan ibu guru saja, itu semua tetap tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita sayangi anak kita, kita miliki anak kita sebagai milik kita sendiri. Kita sayangi cuma bukan hanya kata-kata sayang, tapi perilaku, tindak, tanduk yang kita jalani untuk mencerminkan satu budaya membaca. Dari sekarang kita sedikit-sedikit mengajarkan kepada mereka budaya menghitung, dan sifat yang baik kita tumbuhkan kepada mereka. Itu semua kalau sudah kita jalani, insya Allah dia akan membawa nama baik keluarga, sekolah, lebih besarnya negara kita. Lanjut Aldin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin terlalu lama saya nyampaikan karena waktunya dikasih setengah jam. Tapi ngelantur akhirnya makin panjang. Mohon maaf kepada saudara. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi atau tanya jawab cukup 3 pertanyaan. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilakan untuk memimpin diskusi. Beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Lebih seru. Ya. Oh. Nah. Iya. Bagus. Ternyata yang saya hormati, terima kasih ya pembawa acara tadi diskusi. Katanya 3 pertanyaan aja ini. Sebelum bertanya, jadi tadi kita sepakati ya, kata Pak Komite selaku narasumber, kalau untuk orang tua itu jangan banyak menuntut, harus banyak membimbing, ya Pak ya? Ya. Nah, itu yang saya tangkap. Kemudian untuk guru 15 menit literasi, sepakat ya? Nah, gimana Ibu? Ini 2 kubu nih. Paguyupan ibu-ibu sepakat nggak kira-kira? Jangan menuntut tapi Menuntut banyak membimbing. Ya sepakat ya? Nah, tepuk tangan lagi. Untuk gurunya 15 menit sebelum KBM, sebelum kegiatan belajar mengajar mulai, literasi 15 menit. Itu memang ada regulasinya, Permen 23 tahun 2015. Ya. Sudah lama. Sebenarnya guru tahu, paham. Hanya memang
kadang bisa terlambat datang duluan anak. Tapi kita sepakat ya, anak-anak itu boleh diberi tugas oleh gurunya ke ketua kelas. Satu anak satu buku, satu pelajaran. Kalau pelajarannya 10 ya 10 buku dia. Nah, kali 16 itu aja menghitungnya ya. Nah, satu buku itu enggak mungkin satu judul, pasti banyak judulnya kan. Nah, ada cerita apa aja judulnya gitu. Pasti banyak judulnya. Satu buku kira-kira berapa judulnya? Paling banyak 15. Itu paling banyak. Paling sedikit 5. Nggak ada yang 2 judul aja. Berarti pengarangnya malas itu. Waktu kita harus sepakat Bapak Ibu ya. Paguyuban sepakat jangan banyak menuntut tapi banyak membimbing. Sepakat ya? Ya itu. Guru 15 menit sebelum belajar membaca dulu. Nah itu literasi ya. Literasi dan numerasi. Boleh dibagi 7 menit lah. 7 menit membaca, 7 menit berhitung. Dulu pertama saya ke sini, setiap anak masuk tanyain perkalian mendadak. Tanya aja anak, tanya. Itu ada surprise-nya. Sekarang saya kebersihan. Setiap anak masuk pintu pagar periksa buku. Itu juga bagian daripada literasi, pembudayaan karakter. Makanya anak-anak yang panjang buku di depan dia bingung, dia ada kepala sekolah. Kalau bukunya panjang dia pasti nangis, harus potong. Itu adalah membentuk karakter Bapak Ibu ya. Bukan, saya tidak menghukum. Kalau dulu sih guru saya pemberdayaan anak proses. Nah oleh sebab itu undang-undang ini memang satu sisi Pak Susilo ada yang membantu menuntun, ada yang menjerumuskan. Maksud guru baik, misalnya menegur karakter anak ini buruk, tapi pemahaman orang tua kadang sebaliknya. Kenapa anak saya dihukum? Kenapa anak saya disiksa, dipukul? Memang ini Belanda. Nah, langsung karena medsos ini kan luas, kirim sana sini. Ada LSM, ada ormas, bawa akhirnya karena hukum. Nah tujuan yang baik akhirnya ditanggapi tidak baik. Ini yang sebenarnya kadang guru itu ada jual ogah-ogahan, paling nanti kita yang jadi masalah. 1, 2, 3, silakan. Ibu gurunya ada yang bertanya dengan Pak Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukrani. Saya Sukrani ya. Muhammad Sukrani, Pak. Ya, saya bukan mewakili Kelas berapa? kelas 3. Ya. Ya, Pertanyaannya. ya yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang sudah difasilitasi oleh Bapak Komite. Ini pertemuan kedua setelah perpisahan kelas 6 kemarin. Saya mengenal beliau. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Asumsi saya tadi dengan komite juga pas kalinya Pak Guyuban saja ya undangannya. Sama Pak. Sama Pak aja. Guyuban ini milik komite. Oh siap. Ya. Ya. Jadi komite berkolaborasi dengan Pak Guyuban, berkolaborasi dengan Ibu Bapak selaku komunitas belajar. Siap. Ya. Baik. Pertanyaannya Pak. Disinggung soal 15 menit sebelum KBM, dan peraturan ini sudah lama 2015. Ya mungkin bisa sharing sedikit terkait apa yang pernah dilakukan sekolah setelah aturan itu ada, apakah sudah pernah dilaksanakan atau belum, kemudian untuk kedepannya sudah ada komitmen tadi. Nah kemudian selanjutnya kegiatan kita di sekolah ini kan ada namanya Jumat Berkah. Nah saya saran saja bagaimana kalau ada kegiatan yang khusus terkait mengenai literasi. Mungkin ada Jumat literasi atau seperti apa. Dan ini kegiatannya adalah memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Itu ada mobil keliling. Nanti dalam setiap bulan atau bagaimana tekniknya nanti dari sekolah merumuskan,
asumsi saja untuk usulan saya itu misalnya 1 bulan itu ada jumlah literasi, jadi bulan Januari misalnya disepakati hari apa, apakah mengikuti usulan dari Jumat itu, kita mengundang sehingga nanti di perpustakaan itu Pak dijadwalkan, artinya SD 011 itu Jumat minggu berapa di bulan apa kita berkunjung ke SD 011 seperti itu. Nah, ini mungkin teknisnya kami serahkan ke sekolah. Jadi ada hari-hari anak-anak itu mengenal perpustakaan keliling khususnya seperti disampaikan Pak Komite tadi. Yang kedua, kita juga memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah karena tidak semuanya fasilitas itu bergerak Pak, meskipun dia statusnya mobil keliling. Kalau tidak ada permintaan, mereka juga bingung keliling kemana gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa ya kalau ini bisa jadi awal kegiatan kita, siapa tahu ini bisa merambah ke sekolah-sekolah lain gitu kan. Jadi betul yang disampaikan Pak Komite tadi, fasilitas sudah ada, kita yang memanfaatkan. Dan ini juga ada SPPD-nya teman-teman di sana juga. Nah, jadi ada imbal baliknya banyak gitu, multiplier effect. Nah itu mungkin yang ini masih ada satu Pak. Saya sepakat tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kemudian Pak Komite tadi terkait bagaimana karakter anak itu lebih percaya, lebih yakin dengan gurunya dibanding orang tuanya Pak. Memang musuh kita sekarang ini bukan orang luar, tapi saudara selimut Pak, HP. Ya. HP ini memang sudah bukan masalah salah tidak. Ini memang masalah kita sudah. Dan sampaikan tadi hampir sama seperti yang saya alami juga. Anak-anak melepas baju, tas, setelah itu langsung mencari HP Pak. Yang sialnya lagi kalau kuncinya itu dia tidak tahu. Kita mengantisipasi mengurangi anak ini memanfaatkan HP itu untuk ya dia menonton video lepas saja sih, tidak berjalan tapi lama. Tidak ada habis-habisnya video itu. Video berjalan ganti-ganti. Sekali sampaikan Pak Komite tadi ada medsosnya juga. Dan anak-anak sekarang bisa model sendiri juga. Ya kalau ada aplikasi Shopee-nya bisa model sendiri ya. Nah ini yang jadi soal. Nah dengan konteks itu saya menyarankan bagaimana kalau misalnya guru di sekolah menekankan ke anak mengenai pendidikan mengenai pemanfaatan HP. Artinya anak-anak itu usia SD kalau kita baca psikologi itu setengah jam sampai 1 jam saja dalam sehari gitu. Nah sementara prakteknya sekarang anak ini lebih lama dari orang tua yang memanfaatkan HP itu. Ya mungkin harapan saya pribadi mungkin mau pilih teman-teman dari pendidikan kelas 3 seperti itu Pak. Mungkin itu 3 poin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Nilam Sari, paguyuban kelas 2. Mungkin pertanyaan saya tadi ingin saya pertanyakan sama dengan Bapak di sebelah kiri saya, tapi saya ingin menambahkan saja. Kalau bisa kurikulum membaca itu ada tambahan lagi Pak dengan kegiatan-kegiatan lain agar anak-anak itu tidak terlalu kebanyakan memegang HP kalau di rumah ya. Tapi buat saya sih salah satunya mereka itu mengaji atau memperkenalkan dari sekolah sini kurikulum apa yang ada yang baru. Salah satu contoh olahraga ya Bu ya, olahraga itu mungkin bisa memicu atau memotivasi anak-anak untuk kedepannya. Selama ini saya melihat dari sekolah saya mendatangi atau door sekolah-sekolah olahraga itu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kurang diterapkan. Dia
tingkatan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau bisa saya berharap kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kurikulum olahraga yang ada di mungkin melenceng dari pembahasan kita, tapi saya ingin menyampaikan apa yang ada selama ini. Mungkin minggu depan atau bulan depan saya akan dari dinas, saya dari dinas ya Bu, dinas Pedaskorapan. Kami selalu setiap bulannya door ke sekolahan untuk mengecek apakah dari SD ini ada kegiatan-kegiatan seperti contohnya sekarang ada U2SM ya. Nah, di situ ada 5 cabur yang harus dipertandingkan. Kalau bisa dari SD Negeri 11, apa yang harus diterapkan olahraga yang ada di sini. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Bu, silakan. Pertanyaan ini. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan, ada saran, dan ada usulan. Nah, kalau ibu yang kedua sama dengan Sukani. Kemudian beliau juga menambahkan saran. Baik. Terima kasih Pak Mute. Kalau untuk pertanyaan pertama, ini kami jawab bahwa di sekolah khususnya kelas 1 sampai kelas 6 itu sebenarnya sudah yang namanya 15 menit literasi itu kami melakukan observasi ke kelas ya, bahwa menyiapkan aktivitas kelas, namanya perangkat kelas. Di situ ada runtut sebelum masuk anak-anak baris, ya kan? Berdoa, lalu lagu misalnya. Nah, anak-anak diminta untuk membaca. Itu literasi. Kalau tambahan literasi itu yang namanya ceritanya, baik itu fiksi atau non fiksi. Nah, itu juga bagiannya. Tapi ini sudah kesempatan hari ini. Nanti kita lihat ini di CCTV ya, betul nggak dia melakukan? Sebenarnya sudah, cuma nggak terasa. Sudah lagu, cuma nggak dipublikasikan. Wah, saya sudah literasi mau menit. Nah, ya kan? Sekarang kita publikasikan. Bukan, ya. Ini saran yang bagus. Kemudian yang kedua, beliau mengusulkan supaya Jumat Berkah itu ditambah dengan Jumat Literasi. Bagaimana Pak Udin? Pak Udin beragama sebenarnya sudah ada menyelipkan sebelum beliau melakukan nama Jumat Berkah, beliau ada isi materi pagi ya. Nah itu Pak, materi pagi memang itu dengar itu bagian dari membaca. Membaca ini bagiannya kan dengar. Membaca itu ya dengar, menulis, itu macam. Ya, tapi usulan beliau sangat bagus. Anak-anak suka bawa buku, baca halaman ini, judul ini. Nah, menambah semangatnya. Tepuk tangan saya, usulannya bagus. Kemudian yang berupa saran ini bahwa saran atau harapan mengenai kebutuhan karakter. Ya memang untuk masalah HP kita sudah di peraturan kelasnya anak-anak tidak boleh membawa HP. Kalau ada ketahuan disita sementara. Ya, ya. Nah, ada siapa gurunya yang bisa membacakan peraturan kelas? Ada nggak kira-kira? Anak-anak hari ini sekolah ya, bawa HP, ada nggak? Nah, ini sudah ada banyak, sudah ada guru membuat aturan kelas. Tidak boleh membawa sajam, narkoba, kemudian tidak boleh membawa HP. Kemudian ada lagi aturan kelas yang menonjol berpakaian yang rapi dan sopan, ya. Tidak boleh berkelahi. Ya, nah itu. Kira-kira. Ya, silakan Pak. Ya, koreksi sedikit Pak. Yang saya maksud itu ada pesan-pesan guru siswa ketika di rumah. Oh, nah, gitu. Itu Pak. Berarti ini kaitannya dengan Bapak tadi ini. Iya. Jangan menuntut, tapi membimbing. Kalau anak tidak mau main HP, ibu jangan main HP. Nah, ibu ya selfie. Anaknya itu, ibu ya, aku mau juga. Nah, ayo kamu sini. Ini nggak usah orang.
Cucu saya Pak, kalau sudah anak saya main HP, si cucu itu selfie juga. Nah, jadi dari kita kembali ke laptop lah. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bute, kita jangan banyak menunduk tapi harus membimbing. Jadi kita memang kurang HP ini juga nggak diikuti salah juga teknologi kan. Jadi serba salah, nggak ada HP nanti ngalih dipanggil grup. Nah, ada orang mau nelpon, dikunci pun dia pintar kenapa kita. Nah, tahu dia rahasia dilirik ini, tahu dihafalnya. Dia sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali rahasia dia. Nah, jadi bagus demikian Pak. Akhirnya sepulang sekolah dari sekolah 7.30 sampai jam 12 pulang sekolah nanti tanya Bapak. Tapi di sekolah ingatkan ibu gurunya, anak-anak pulang ke rumah bantu orang tua jangan main HP. Bagusnya main logo aja. Iya kan? Itu jangan main karet kalau perempuan, main logo, main layang. Tapi sekarang anak kan modern, nah itu ketinggalan zaman. Ada pasti loh, mau dekat 17 tahun lalu, itu kan ada lomba layang-layang. Di RT itu diumumkan, jadi mau. Ini budaya kita ini sudah bergeser Pak. Jadi HP ini menjadi kebutuhan pokok. Serumah itu 4 orang 4 HP. Yang kaya itu produk HP-nya. Belum pakai pulsanya lagi. Ya, itu. Baik, terima kasih sarannya. Kemudian ada yang ditambahkan Pak? Nih. Mohon izin saya tambahkan sedikit. Memang tidak langsung virus HP ini sudah merambah kemana-mana. Dari yang kecil sampai yang dewasa sampai yang tua. Kita kalau ngasih tahu kemungkinan akan berdebat karena di situ ada energi positif dan negatif. Positifnya bapaknya marah, negatifnya anaknya diam. Nanti kalau sudah terlalu besar, ketemu meledak, akhirnya ujung-ujungnya ya itulah dicewer dan lain sebagainya. Itu Udah mau makan ya? ya nanti dengan ada begitu, ibu saking sayangnya tidak terima, berbenturan lagi sama bapaknya, ujung-ujungnya ribut. Jadi kita menyikapi hal tersebut dengan keadaan dikasih tahu langsung kemungkinan agak susah. Makanya saya sampaikan tadi kita berkolaborasi dengan ibu guru. Mohon izin ibu, mungkin ada melibatkan sedikit. Saya minta tolong bahasanya dalam sehari ada pertanyaan mendadak yang paling tepat itu untuk MTK. Dengan pertanyaan tersebut kita bisa mengukur dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6. Bobot dan bebetnya ibu sudah tahu sendiri. Itu diacak. Kan biasa pagi ketemu tuh di depan. Salaman, ya berhenti dulu. Minimal dalam satu hari 5 atau 6 anak. Itu dari situ nanti kita ajak langsung hantam dia. Sekarang sekian kali sekian berapa? Bingung dia. Nah, ibu tidak mau tahu, umpamanya 6 kali 7, dia tidak tahu. Ya, ibu tidak mau tahu besok perkali 6 dari 1 sampai 10 tulis dan hafalkan. Itu satu orang aja. Dari sehari 2 hari besok itu merembet tuh di sekolahan. Aku kena tangkap dari Ibu Luki. Ini harus ngapalkan. Mau tidak mau secara tidak langsung dia pulang nanti mudah-mudahan lupa dengan HP. Karena sebagai shock terapi, nah dari situ orang tua lebih perhatian. Pulang, biasanya merengut itu. Anak udah merengut pulang itu. Udah merengut, tanya sebagai perhatian. Kenapa nak? Ini tadi ini. Ya udah dijalanin, kamu sih ini. Ya udah sekarang itu pelajarin dulu. Nanti besok ditanya, bingung lagi. Secara sedikit demi sedikit supaya lupa dengan HP. Jadi kita kerjasamanya di sini. Kalau pertanyaan itu disiapkan, dia udah siap. Tapi kalau to the point, itu yang lebih belabakan dia. Mungkin sekarang 1 atau 2 orang anak,
itu akan cerita ke temannya. Besok temannya tuh bingung, jangan sampai kena saya enggak bisa. Selesai. Enggak perlu dipusat atau apa. Tulis kamu sampai elek kamu tanganmu. Kalau belum hafal, tulis besok lagi. Belum hafal, tulis sampai besok lagi. 1, kita tinggalkan HP. 2, mendisiplinkan anak. Ketika dia lebih hafal kali-kalian, itu berkahnya sampai nanti SMP, SMA, dia akan teringat. Karena saya juga menyesal, kenapa dulu saya SD kok tidak hafal kali-kalian. Jadi kalau sekarang tinggal dengerin langsung jawab, dengerin jawab gitu. Makanya anak-anak yang pintar itu yang bukan karena keturunan, karena perhatian kita, cara membimbing kita benar. Makanya mereka lebih cekat. Kalau sudah hafal itu Pak, mau fisika yang kiranya bikin kita pusing, dia masuk rumus, masuk angka, perkalian hafal, cepat dia ngerjakan, biarpun sederet itu, hasilnya juga ketemu. Yaitu kita, saya minta tolong, jadi dari Ibu pertanyaan dadakan, kalau untuk numerasi untuk pertanyaan yang ini, ya dari Ibu Guru pertanyaan dadakan, 1 atau 2 orang, timbulkan 1-2 orang aja Bu, nanti geger itu satu kelas. Betul, nanti geger satu kelas. Kamu dapat ini dari Ibu, tidak ada. Wah kamu kan anak asnya itu, dia nulis. Ibu lebih perhatian lagi kalau anaknya lain-lain, nah itu ditanya. Sudah kamu kerjain, jangan lagi, nanti ditanya lagi, bingung lagi kamu sama Ibu. Tinggalkan HP. Dari situ karakter anak kelihatan. Yang dia tidak ngerjakan atau tidak hafal kali-kalian, secara otomatis menghindari bulugi. Mau masuk nanti dulu, tunggu Ibu dulu. Ketahuan. Itu dari gestur tubuh sudah ketahuan, nah ini anak ini tidak hafal. Kapan-kapan ketangkap selesai. Secara tidak langsung dia mudah-mudahan akan berusaha menghafalkan supaya nanti waktu kena dadakan pertanyaan dia bisa jawab. Butuh kerjasama kita. Ini sangat baik Ibu Bapak sekalian. Kalau ini berhasil, jadi kita tidak usah pakai otot, pakai ini, kita siasati seperti itu. Itu kalau berhasil. Untuk bobot pertanyaannya, Ibu Guru sudah tahu persis. Kelas 1 mungkin 1x2, yang kelas 2 3x4 dan lain sebagainya. Kalau untuk literasi mungkin pertanyaan yang untuk literasi silahkan ibu-ibu lebih tahu. Tapi yang pertanyaan yang nyata memang matematika itu bikin pusing anak-anak. Mau dari SD, SMP, SMA, matematika memang lebih pusing. Itu kalau tidak paham. Kalau mereka paham, tidak. Ada yang senang malahan. Mungkin setuju dengan ide seperti itu? Oke, makasih. Nanti siapa tahu anaknya pulang mewek, alasannya dimarahin sama ini, padahal ditanya nggak bisa jawab. Akhirnya demam panggung, nangis. Laporan lain-lain silahkan ditanggapin sesuai porsi, dan jangan langsung diterima apa adanya. Biasa anak-anak kalau ditanya nggak bisa jawab, mewek dia. Maka di situ lebih perhatian kita kepada anak, kita support mereka secara tidak langsung, kita sisihkan HP-nya. Bisa pegang tapi kasih waktu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia melupakan HP dan rajin belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih tambahan. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa mengerti dan yang lain juga sepakat ya. Terutama gurunya tadi sepakat kan ya? Pertanyaan biasa. Rasanya pernah Bapak ya menunjukkan beberapa anak, tapi dia sudah besok hari dia melakukannya tulis. Ada Bapak sini kesana. Iya. Menghindari. Nih, mulutnya. Kuncinya ada di Bapak Ibu orang tua. Karena apa? Kita guru atau di sekolah tidak menggunakan HP
untuk media Kecuali belajar. COVID. Nah, COVID Ya, bagaimana? sudah berlalu. Saya ingin berbagi karena anak saya juga seperti anak bapak ibu. Contohnya sekarang ini, HP saya tiba-tiba hilang. Kenapa? Pasti sudah diambil anak saya ini. Nah, kalau di rumah saya disiplinkan tidak boleh memegang HP dari hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu ya. Iya. Minggu baru boleh. Itu pun cuma 2 jam. Terus pendisiplinan yang lainnya tentang perkalian. Kalau dia pengen uang jajan harus hafalkan perkalian. Seperti yang Bapak narasumber bilang tadi, harus dosis yang rendah dulu. Akhirnya sebelum setiap hari ya, sebelum berangkat sekolah, saya suruh dia menghafal. Kalau sudah hafal, saya kasih uang jajan. Kalau tidak hafal, saya tahan uang jajan. Dikasih. Tidak dikasih. Jujur, sebagai seorang ibu enggak pegang. Nanti akan apa, harus bagaimana, itu pasti di hati nurani. Tapi demi supaya anak ini bisa menguasai dasar, karena sekolah dasarnya harus kuat. Kalau dasar sudah kuat, masuk ke jenjang berikutnya dia akan bisa. Nah, jadi kedisiplinan hati Bapak Ibu untuk belajar terhadap anak itu Iya, terima kasih Bu Dewi. Besok ya, ada waktu 3 menit lagi nih. Kita jam 10 selesai. Karena makan siang pulang di rumah. Makan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak membahas HP Pak, kayaknya seperti itu sudah banyak ini jurus-jurus kita untuk mengangkat anak-anak di rumah ya. Kalau saya cenderung tadi itu ada yang disampaikan sama Bapak Komite untuk tes mendadak setiap anak-anak itu masuk sekolah di pintu gerbang. Nah, itu nanti dirancang pada guru piket. Ya Pak ya. Ya. Setiap hari ada guru piket. Nanti yang akan mengetes setiap harinya guru Siapkan piket. soal tes. Ya. Nanti kami akan diskusikan sama Bapak Ibu guru di ruang guru untuk menjadwalkan guru piket ini untuk memberikan soal-soal baik itu literasi mungkin dan juga mungkin yang dibaca di rumah literasinya. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, tadi penanya Ibu Nila, ini sekaligus dinas pariwisata kolaborasi, kami menyambut dengan senang hati. Siapa tahu siswa kita berprestasi, itu tujuannya. Dan ini untuk Bodo SN tadi kita sampai kecamatan ya, Pak ya. Iya, Pak. Atletika apa itu? Atletik ya. Atletik. Nah, di kecamatan 11. Nah, udah sampai kabupaten. Jadi sudah, Wan Nabi ini kelihatannya sudah semangat ya. Nah, lompat ya, pandai lari gitu ya. Dapat menyisihkan sekolah yang ada di kecamatan. Tapi saya punya janji bilang, anak yang mau bawa SN itu kalau dia memang Pak nanti tingkatnya sampai tingkat mana itu? Enggak, kita tiap nasional ya. Kalau tingkat sekolah itu tanggung jawab gugus ya, namanya gugus ya. Iya Pak. Tes gugus. Itu jenjangnya yang pertama, yang kedua tingkat kabupaten dinas pendidikan, tingkat nasional dinas provinsi. Gitu. Nah ini baru tingkat kecamatan, tapi orang itu SD kita dari sekian anak ternyata satu sudah untuk olahraga atletik. Kalau untuk usul sudah tingkat provinsi. Nah jadi mudah-mudahan Ibu Nila dan Ibu Nila ini kan bisa bekerja sama nanti mencetak atlet di SD kita. Mungkin nggak usah banyak, nggak sampai 10 orang. Sedikit tambahan. Ya, silakan. Kalau besar, Nah, anak saya mungkin masih 5 tahun di sini. ya, ini anaknya kelas 2 kan? Nah, berarti
Kalau dia naik terus 4 tahun. Kalau dia nggak naik ya hitung seorang. Mungkin bisa bisa kita mengurangi ini. Iya. Karena kalau bisa punya kurikulum olahraga sore itu. Iya. Eskul bu, bukan Iya, kurikulum. iya, maksudnya Iya. eskul. Kalau kurikulum kita sudah ada aturan kurikulum merdeka. Iya. Ya, Ibu Supriya ini kurikulum. Ya Bu Supriya. Dari kurikulum 13 sekarang kurikulum merdeka. Ya Bu. Kalau untuk olahraga dia eskul. Kurikulumnya ya ikut juga ya di kurikulum merdeka. Ya Pak Nadia. Nah, Pak Nadia ahlinya. Pak Nadia ini semangat juga. Tapi dalam musim Pak Nadia ini harus mencari. Masa sedih-sedih juga kita dan Pak Nadia kalau pada museum. Nah, ada lagi yang ahli atletik. Ya, baik. Tepuk tangannya Bu bilang ya. Kemudian untuk motivasi keseluruhan ya memang tadi intinya kita membuat komitmen bahwa paguyuban berharap supaya di rumah melakukan tuntunan ya apa ya bimbingan. Nah, di sekolah juga sama mengajar memimpin. Tapi ada lagi 15 menit sebelum KPM terakhir. Ini mungkin dipublikasikan yang sudah kita lakukan. Artinya sudah ada jenjang-jenjang KPM, tapi tidak terlihat. Nah, supaya anak terlihat membaca, kemudian pengelolaan di kelasnya. Pengelolaan ini saya minta kemarin berapa persen minat baca? Ya, berapa persen minat baca kelas 1, kelas 2? Anda saya minta dibuat grafik yang saya tahu jelas. Karena saya senang dengan anak yang suka baca. Kemudian kelas ngobrolnya kemarin kemudian mendampingi yang namanya lomba bercerita di perpus. Nah, alhamdulillah kita ikut. Ada lah pakaian ada. Nah tadi disarankan koordinasi dengan mobil perpus. Kalau tidak salah mobil perpus itu sudah macet ratusan ribuan. Jadi barang besi tua. Ada dapat bantuan baru. Ada kan? Yang di perpus kan? Lain bantuan baca di media ya. Oh iya. Memang perpus ini awalnya kan kantornya di Solo. Itu kecil. Dulu tahun berapa itu? Kita waktu zaman Pak Yusran Bupati, kita minta membuat perpus yang lebih besar di bangunan kilo. Nah ternyata oleh Pak Yesus Mako di bangunan ini. Nah jadi untuk mendukung daripada operasional perpus, tidak salahnya kita membuat kegiatan dia usulan. Ada mobil keliling, kita panggil seminggu sekali. Boleh Pak, terima kasih karena yang bantu. Artinya anak-anak ini ada diminta referensi buku yang ada. Perpus sekolah ini ada yang masih baru betul. Bapak bilang pengulangannya buku itu lebih baik rusak dibaca anak daripada baru kemarin rayap. Dirawat bisa, kemana-mana bahasa. Jangan bukunya robek, rusak, kusam, asal dibaca daripada rapi dia, tapi rakyat yang pintar. Ya. Jadi alhamdulillah pada pertemuan ini kita dapat silaturahmi. Silaturahmi ini memperbanyak rezeki dan menambah usia. Nah kalau Bapak mau 100 tahun nggak apa-apa, bermohon aja. Sekarang 50 ya Allah, ya Tuhan. Beri saya 50 tahun lagi, apa bisa? Bisa, ada yang nggak bisa. Baiklah, untuk sementara saya juga ditunggu di Besok Lengkong jam 10 Pak ya. Jam 10.05. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Mike, terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan Ibu mohon maaf mengganggu aktivitas di rumah, mungkin ada kegiatan, mungkin bapaknya, jadi mohon maaf, minta maaf. Ya kan ya? Demikian juga Ibu Guru kesempatkan ke sini jadi untuk kemajuan negara SD Masukasi. Baik, berkelanjutan dulu. Kemudian pertemuan kita akhiri. Mohon maaf sekali lagi. Bila Bapak Komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
kegiatan terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.